syuting siapa bola. Boleh kita lihat akhirnya kita stop, langsung kita rute balik. Kita sengaja tadi rute sini memang untuk supaya tepat sasaran untuk menyampaikan langsung ke dia kan ini Pak sudah masuk PDP langsung Pak. Jadi kita memang harus pantau. ya, kita kan punya kasus Bu yang wali kota Bogor. Kronologis pasien Dodi ini datang ke puskesmas ya, waktu itu dalam keadaan sakit radang tenggorokan tanpa demam. Setelah kita lakukan pengukur suhu, beliau tidak ada demam sama sekali. Dan kita anjurkan untuk mengisolasi mandiri di rumah dan tidak boleh kontak keluar, baik itu di rumah dengan keluarga maupun keluar. Itu disampaikan dan dokter melakukan pemeriksaan juga ada di sebelah saya sendiri. Hanya keluhannya sakit tenggorokan, kemudian dia batuk. Setelah itu beliau kita anjurkan untuk isolasi mandiri dan dokter kita hanya bisa memberikan tahap pertama adalah pemberian obat. Berarti obat batuk. Tak ada batuk ya, berarti enggak, berarti hanya radang tenggorokan saja. Sama nyeri kepala. Udah berapa hari Bu? Oh, dia hari Sabtu ya, datang MB ya, hari Sabtu kontak dengan bidan desa kita, membawa anaknya berobat, kemudian dianjurkan untuk berobat ke puskesmas. Datang dia ke puskesmas, kita baru di awal pemeriksaan cek fisik secara keseluruhan, dia tidak ada demam, kemudian setelah diselidiki, terus dia diperdalam, katanya beliau memang habis berpulang dari luar negeri, itu dari Malaysia. Nanti setelah berapa hari baru bisa dinyatakan Pak Bu? Setelah dia negatif atau positifnya? Setelah kita bisa tahu dalam proses masa 14 hari ini apabila ada keluhan, gejala-gejala klinisnya sudah ada, itu baru kita bisa kategorikan nanti PDP, kemudian kita rujuk ke rumah sakit. Nanti bagian dokter spesialis rumah sakit lah yang baru bisa untuk mengatakan apa itu perlu dirujuk ke M. Jamil atau tidak. Sekarang dia PDP atau ADP? ODP, PDP masih ya, masih orang dalam pantauan saja dari puskesmas. Karena dia keluhannya hanya tenggorokan, sakit, kepala pusing, nyeri-nyeri lah ya. Untuk negari Yapani Sempang Kapuk ini berapa orang Bu yang ODP atau PDP? Hanya satu ya, baru yang untuk kali ini baru dapat laporan di kita baru satu. Cuman hari ini mungkin ada juga masuk masih dalam evaluasi kita tuh, nanti baru besok pagi baru kita bisa laporkan nanti. Tunggu dari petugas surveillance karena ada timnya dari secara medis di puskesmas. Sakit tenggorokan tapi tidak demam. Nah, meskipun tidak demam, tentunya kita berharap kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah tadi sudah ketemu dengan yang bersangkutan. Kita menginginkan ini diisolasi secara mandiri dulu di rumah, hindari kontak dengan anak dan keluarga, sehingga kita pastikan 14 hari ke depan itu tidak ada yang terjangkit ketika memang beliau tertular secara positif nantinya. Dan kemudian juga kepada pemerintah daerah tentunya kita harus bertanggung jawab penuh kepada PDP ini. Artinya ketika ada warga kita yang terindikasi PDP, segala yang dikeluhkan oleh masyarakat, apakah itu biaya ekonomi, pekerjaan dan sebagainya, kita tanggung bersama-sama. Makanya kami sebagai pengarah dalam tim gugus tugas ini meminta kepada pelaksana di kabupaten untuk gerak cepat. Bagaimana kita bisa mengeksekusi ini dengan SOP yang ada. Kita ingin yang pertama memastikan tidak ada yang terjangkit COVID-19 ini. Kemudian di samping itu juga kami dapat informasi bahwa akan banyak perantau-perantau kita yang akan pulang ke 50 kota. Informasi ini yang sangat penting bagi kita di 50 kota agar kita bisa mengunjungi satu persatu, memastikan bahwa mereka memahami prosedur yang ada dan bisa mengisolasi diri dan jaga jarak dengan masyarakat yang lain. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa kita minimalisir. Tadi orang yang di dalam pemantauan kita itu sebanyak 56 orang. Dan kita hadir hari ini adalah
mencek langsung karena saudara Dodi sepulang dari Malaysia bersama 3 orang anggota temannya telah berada 3 hari yang lalu dan mengalami gejala demam dan sesak napas. Jadi ini yang kita cross check langsung sehingga sekaligus kita mensosialisasikan ke masyarakat dalam rangka penanggulangan penyebaran virus ini.